Pernahkah Anda merenungkan bagaimana seluruh makhluk hidup di bumi ini bisa memiliki bentuk yang sangat pas dengan lingkungannya? Untuk menjawabnya, sains modern menggunakan teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin. Bagi orang awam, bunyi teori ini sebenarnya sederhana. Makhluk hidup mengalami perubahan bentuk secara perlahan dalam jangka waktu jutaan tahun. Proses ini digerakkan oleh dua motor utama. Pertama adalah mutasi genetik, yaitu perubahan acak pada DNA makhluk hidup. Kedua adalah seleksi alam, di mana alam akan mengeliminasi makhluk yang lemah, dan hanya menyisakan makhluk yang paling kuat dan paling mampu beradaptasi untuk bertahan hidup serta meneruskan keturunannya. Ilmuwan ateis seperti Richard Dawkins melangkah lebih jauh. Mereka menggunakan teori evolusi ini untuk mengeklaim bahwa seluruh keindahan, kerumitan, dan keteraturan alam semesta terjadi murni karena peristiwa kebetulan yang acak tanpa ada arah, tanpa tujuan, dan tanpa pencipta. Mereka menyebutnya sebagai teori gen egois, di mana semua makhluk bergerak secara kejam hanya demi menyelamatkan diri sendiri. Disinilah kita harus mulai menggunakan nalar kita secara kritis. Kalaupun kita menerima fakta sains bahwa makhluk hidup bisa berubah dan beradaptasi selama jutaan tahun, benarkah proses rumit itu terjadi karena kebetulan yang acak? Jika alam semesta ini bergerak secara buta dan egois, mengapa alam justru dipenuhi oleh sistem sedekah massal yang dilakukan oleh tanaman yang bahkan tidak memiliki otak untuk berpikir? Mengapa hasil akhir dari adaptasi jutaan tahun itu bukan kekacauan, melainkan ekosistem yang saling melayani dengan sangat presisi? Selamat datang di sudut nalar, melihat semesta dengan nalar yang jernih. Mari kita mulai pembuktian nalar ini dari sebuah tempat paling ekstrim di bumi, gurun pasir yang gersang. Di tengah lingkungan yang miskin air dan gila akan panas, hiduplah sebatang pohon kurma. Secara sains, satu pohon kurma dewasa yang subur mampu memproduksi 70 hingga 200 kg buah manis per tahun. Bahkan pada varietas tertentu, hasilnya bisa mencapai 400 kg. Sekarang, mari kita gunakan logika dasar biologi. Untuk bertahan hidup dan melakukan fotosintesis, pohon kurma sama sekali tidak membutuhkan daging buah yang manis, tebal, dan kaya akan kalori itu. Pohon kurma tidak memiliki mulut untuk memakan buahnya sendiri. Bagi kepentingan reproduksinya, ia hanya membutuhkan bijinya saja agar bisa jatuh ke tanah dan tumbuh menjadi pohon baru. Membuat daging buah yang padat energi dan kaya nutrisi di tengah gurun yang gersang justru membutuhkan pengorbanan energi yang luar biasa besar bagi sebuah tanaman. Secara logika materialistis, ini adalah pemborosan energi yang konyol bagi si pohon. Jika evolusi alam berjalan secara acak dan murni egois demi menghemat energi, pohon kurma harusnya menjadi tanaman paling pelit di dunia. Ia harusnya hanya memproduksi biji tanpa daging buah. Namun faktanya, ia justru menjadi pabrik makanan berlimpah yang awet dijemur matahari gurun. Pertanyaannya, untuk siapa ratusan kilogram makanan itu disediakan secara cuma-cuma? Jawabannya jelas, untuk manusia dan kafilah gurun yang kelaparan di tengah perjalanan. Bagi kita yang menggunakan akal secara jernih, kebaikan pohon kurma yang sistematis ini bukanlah sebuah kebetulan mistis dari evolusi yang buta. Dalam teologi Islam, fenomena luar biasa di mana alam semesta melayani kebutuhan makhluk hidup lainnya disebut dengan konsep tashhir, yang artinya penundukan atau penyediaan fasilitas secara sengaja. Al-Quran secara eksplisit mengingatkan kita tentang realitas ini dalam surat Luqman ayat 20. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya untukmu lahir dan batin? Pohon kurma tidak memiliki otak untuk berpikir. Namun ia patuh memproduksi makanan berlimpah untuk kita karena ada kekuatan eksternal yang maha cerdas yang telah menginstal kode kepatuhan tersebut di dalam DNA mereka. Kebaikan yang keluar dari sebatang pohon yang kaku, pada hakikatnya adalah perpanjangan tangan dari sifat Allah, yaitu Ar-Rahman yang maha pengasih, dan Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Jadi, desain yang sempurna selalu lahir dari sang perancang yang maha sempurna. Bagaimana menurut Anda tentang anomali pohon kurma ini? Mari kita berdiskusi dengan sehat di kolom komentar. Jika Anda menyukai konten yang merangsang logika dan memperkuat keimanan seperti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kanal Sudut Nalar. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.